Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Mengenal dan Mengerti Isi Hati Tuhan. Ayat firman Tuhan terambil dalam Mazmur 119 ayat 97. Betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudaraku yang saya kasihi, siapa yang tahu isi hati kita? Tidak seorang pun kecuali Tuhan dan diri kita sendiri. Atau orang lain akan tahu isi hati kita jika kita mau terbuka dan mengungkapkannya dengan jujur. Sungguh, dalamnya lautan dapat diduga, tetapi dalamnya hati tidak ada yang tahu. Manusia seringkali merahasiakan isi hatinya, berlaku pura-pura atau mengenakan topeng di hadapan sesamanya. Itulah sebabnya Tuhan menegur keras ahli Taurat dan orang-orang Saduki. Dalam Matius 23 ayat 27 mengatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran." Saudaraku yang saya kasihi, manusia seringkali merahasiakan isi hatinya terhadap sesamanya, tetapi berbeda dengan Tuhan, yang walaupun adalah pribadi Maha Kudus, tidak menutup diri terhadap kita manusia. Isi hati Tuhan diungkapkan melalui kebenaran firman-Nya. Jadi firman Tuhan atau Injil adalah isi hati Tuhan sendiri. Tuhan membuka dan mengungkapkan isi hatinya supaya manusia percaya dan tidak mengalami kebinasaan, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Sayang, tidak semua orang mengerti isi hati Tuhan ini. Mereka menolak Injil dan memilih hidup dalam ketidaktaatan. Berbeda halnya dengan Daud. Daud menyadari bahwa Injil adalah isi hati Tuhan. Daud begitu menyukai firman Tuhan sehingga dapat berkata, "Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu. Sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Saudaraku yang saya kasihi, untuk mengerti isi hati Tuhan, kita perlu dekat atau karib dengan Tuhan. Kalau kita membaca dalam Mazmur 25 ayat 14, di sana dikatakan, terhadap orang yang karib dengannya akan diberitahukan perjanjiannya kepada mereka. Jadi, langkah awal untuk mengerti isi hati Tuhan adalah membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Bagaimana dapat mengerti isi hati Tuhan jika kita tidak bergaul dengannya setiap saat? Sama seperti halnya ketika seorang pria menginginkan seorang wanita untuk menjadi kekasihnya, maka pria itu akan terus mengejar dan mencari tahu mengenai wanita pujaannya. Begitupun ketika kita ingin mengerti isi hati Tuhan,
maka kita harus berusaha mengejar Tuhan dan mencari tahu segala hal tentang Tuhan. Saat kita memiliki kerinduan untuk mengejar Tuhan dan mengenalnya secara pribadi, maka Dia telah menjadi sahabat kita. Tuhan yang kita sembah begitu nyata sehingga kita dapat merasakan kehadirannya dan berbicara dengannya seperti layaknya dengan orang yang kita kasihi. Ketika hal ini berjalan secara terus-menerus, maka kita akan semakin mengerti isi hati Tuhan dan menjadi sahabatnya. Dan kita akan mengalami sebuah hubungan yang intim, di mana Tuhan mengungkapkan rahasia-rahasianya agar kehidupan kita menggambarkan pribadi Allah, perasaannya, tindakan, dan sikapnya. Yohanes 15 ayat 15, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Jadi, firman Tuhan memberitahu kita untuk menjadi sahabat Tuhan dengan cara tinggal bersama Tuhan setiap saat, yakni membuat hidup kita menjadi bait-Nya, sehingga kita dapat terus terkoneksi dengan Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 4 bagian A, Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Yohanes 15 ayat 7, Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jadi, tinggal di dalam Tuhan berarti hidup di dalam firman-Nya, mengerti isi hati Tuhan dan melakukannya. Ada berkat yang disediakan Tuhan bagi kita, orang-orang yang senantiasa tinggal di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau hidup dekat denganmu, agar kami dapat mengenal dan mengerti isi hati-Mu bagi kami. Tolong kami Tuhan, agar kami selalu mempunyai hati yang rindu dan haus akan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.